Gak bisa ya. Sekarang lain. Dingin kan? Jalankan segala pengabaran Injilan di jalanan yang kita di daerah Sunter pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengucap syukur atas kasih-Mu. Firman kami memberitakan kabar keselamatan bagi jiwa-jiwa keluar di sana untuk mengenal Kau Bapa. Mohon ya Bapa, baik dijelaskan dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa, lagi dengan kuasa Roh Kudus, hati dengan roh kami, hidup mulut kami, telinga kami, kepala kami, tambah-tambah kandungan kami. Ya Roh Kudus, bimbing kami untuk dari awal pertengahan hingga akhirnya masalah atas hidup kami ini hidup oleh keamalan kabar firman Roh Kudus. Terima kasih ya Bapak, tapi tempat di mana kami menginjil dibungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Tapi juga jiwa-jiwa yang boleh mendengar, melihat akan kebenaran kabar firman, sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh dijamah hati jiwa pikiran mereka ya Bapak, untuk boleh dituntun ya Tuhan berbalik pada jalan terang-Mu, jalan lurus-Mu, jalan kebenaran dan keselamatan yang datang daripada-Mu ya Bapak, sehingga turut dengan firman yang tertulis banyak bukit yang berturut dan bilang yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Haleluya, glory, glory, haleluya. Terima kasih Bapak, ini doa dan permohonan kami serukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, glory, glory, haleluya. Amin.
saudara-saudaraku untuk menyampaikan mungkin yang dimaksudnya yang dimana kita sudah sampai ke ujung akhir dari segala zaman saudara-saudaraku. Maka Tuhan harus menyerukan kita untuk kita boleh bertobat, boleh datang kepada Tuhan. Saat waktu Tuhan sudah semakin dekat, waktu kedatangan Tuhan sudah semakin gampang untuk saudara-saudaraku dan Tuhan. Marilah bertobat untuk kita berdoa kepada Tuhan hari-hari ini. Saudara-saudaraku dan Tuhan, karena waktu Tuhan sudah semakin dekat. Seperti firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku, mari kita buka di Markus 1 ayat 15, saudara-saudaraku. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara-saudaraku dan Tuhan, waktu Tuhan sudah semakin genap, saudara-saudaraku. Waktu sudah mulai untuk satu kedua. Tuhan hari ini tanda-tanda yang telah Tuhan berikan kepada kita, saudara-saudaraku, untuk kita boleh bertobat, boleh sungguh-sungguh mencari jalan dan kebenaran dan hidup. Mari Bapak, Ibu, kami di sini berdiri bukan atas nama agama, kami di sini berdiri bukan atas nama follower, kami di sini berdiri bukan mencari kebenaran, tapi kami di sini berdiri dengan program surga, yang dimana program surga sudah semakin dekat, yang dimana kedatangan Tuhan itu terus ditunjukkan di kedua saudara yang bangkit, saudara-saudaraku. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum pintu pertobatan ditutup oleh Tuhan, segeralah datang kepada Tuhan, segeralah mencari Tuhan, saudara-saudaraku, di penghujung akhir tahun ini. Sebab waktunya sudah sangat-sangat singkat, saudara-saudaraku dan Tuhan. Inilah kata-kata yang Tuhan berikan hari-hari ini. Gempa ini di mana-mana sedang terjadi, kebakaran di mana-mana sedang terjadi, banjir di mana-mana sedang terjadi, longsor kebesaran tanah hari-hari ini sedang terjadi. Benar-benar hari-hari ini semakin jauh, saudara-saudaraku. Yang dimana kita melihat negara-negara banjir yang tumpah hari-hari ini, saudara-saudaraku. Belum juga kita melihat hari-hari ini perang di mana-mana sedang terjadi. Kehilangan hari-hari semakin tinggi, saudara-saudaraku dan Tuhan. Tapi hari-hari ini saudara-saudara, Tuhan masih kita berikan. Tuhan berusaha untuk kami berdua, supaya kita boleh selamat, supaya kita boleh dipermudahkan. Datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudaraku. Mari Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Tuhan, janganlah terlena hari-hari akan dunia, akan sosial media. Janganlah terlena hari-hari akan hidup berkemewahan. Janganlah terlena hari-hari akan agama. Janganlah terlena hari-hari akan hartamu. Janganlah terlena hari-hari akan perbudakan, saudara-saudara. Marilah hari-hari mencari kerajaan surga, supaya kita boleh diselamatkan, boleh dimerdekakan, boleh dimenangkan, saudara-saudaraku, di penghujung akhir dari zaman ini. Mari Bapak, Ibu, bagi yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus, marilah hari-hari ini percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Maka firman Tuhan berkata di Yohanes 14 ayat yang ke-6, saudara-saudaraku, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, itulah kata Tuhan Yesus Kristus. Dan di penghujung akhir zaman ini, saudara-saudaraku, tidak seorang pun yang datang kepada Yesus, kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus, saudara-saudaraku. Dan tidak seorang pun yang datang kepada kerajaan surga
Para tidak menjadi Tuhan yang Yesus. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Maka barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka keselamatan akan diberikan kepada saudara hari-hari ini. Seperti firman Tuhan berkata dalam Yohanes, saudara-saudaraku, Yohanes 11 ayatnya yang ke-25. Mari kita buka Yohanes 11 ayat yang ke-25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Aku akan hidup walaupun dia sudah mati. Jadi saudara-saudariku dan Tuhan, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Yesus hari-hari dia akan hidup walaupun dia sudah mati, saudara-saudaraku. Yesus adalah terang dunia. Begitu firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku, mari kita buka ayatnya, saudara-saudaraku. Yohanes 8 ayat yang ke-11. Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Siapa mau ikut Aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan mempunyai terang hidup. Saudara-saudariku dan Tuhan, Yesus adalah terang dunia. Barang siapa yang mengikut Yesus, maka terang itu akan ada padanya, saudara-saudaraku. Dan segera itu tidak akan ada lagi padanya, saudara-saudara dan Tuhan. Yesus adalah sang sumber roti yang hidup. Barang siapa yang haus akan kebenaran firman Tuhan hari-hari ini, maka firman Tuhan akan diberikan kepadanya secara cuma-cuma, saudara-saudaraku. Yesus adalah sang roti yang hidup. Barang siapa yang lapar akan kebenaran firman Tuhan, maka firman itu akan diberikan kepadanya secara cuma-cuma, saudara-saudaraku dan Tuhan. Maka Tuhan berkata di penghujung akhir dari zaman ini, saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebelum pintu pertobatan ditutup, saudara-saudaraku. Kalau pintu pertobatan sudah ditutup, kemana kita akan mencari jalan dan kebenaran dan hidup? Kalau sebelum pintu pertobatan ini ditutup, saudara-saudaraku, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup, menuju kepada kerajaan surga, saudara-saudaraku. Bagaimana saudara bisa tahu pulang kepada kerajaan surga? Bagaimana saudara hari-hari bisa datang kepada Tuhan? Dan saudara tidak tahu hari-hari siapa nama yang akan menyelamatkan saudara masuk ke dalam kerajaan surga. Mari berubah diri kasih Tuhan. Bukalah hatimu hari-hari ini. Lembutkanlah hatimu hari-hari ini. Dengarlah suara Tuhan memanggil saudara-saudaraku. Kita sudah di penghujung akhir dari segala zaman. Dunia ini akan menuju kepada kebinasaan, saudara-saudaraku. Karena dunia sudah penuh dengan dosa hari-hari ini. Maka Tuhan menyuruh kita segera datang, saudara-saudaraku. Mari berubah. Kita akan dibinasakan, saudara-saudaraku.
menuju kepada kerajaan surga, saudara-saudariku. Agama tidak akan menawarkan kita kunci kerajaan surga. Agama tidak akan memberikan kita jaminan garansi keselamatan menuju kepada kerajaan surga. Tapi hanya Tuhan Yesus Kristus yang memberikan jaminan garansi keselamatan menuju kepada kerajaan surga. Maka yun, setelah datang 2000 tahun yang lalu, saudara-saudara, dan Tuhan Yesus mati di kayu salib dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati untuk mengalahkan maut, untuk menebus saudara-saudara. Dan Tuhan Yesus berkata, aku berangkat ke surga untuk menyelamatkan. Maka saudara-saudara, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah datang daripada kerajaan surga. Janganlah percaya yang daripada dunia ini, saudara-saudaraku. Karena yang dari dunia tidak akan membawa kita kepada keselamatan, tidak membawa kita kepada kebenaran, saudara-saudariku. Tapi hari-hari ini kita saudara datang kepada Yesus yang telah datang daripada kerajaan surga, yang telah ada sebelum dunia dijadikan, dan Dia akan datang kembali ke dunia ini untuk menjemput saudara dan saya, supaya kita boleh masuk ke dalam kerajaan surga, saudara-saudariku. Mari berhubung dulu hari-hari ini kami menyampaikan misi daripada surga. Kami bukan menyampaikan misi agama, bukan, saudara-saudaraku. Karena agama tidak akan menjamin masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi barang siapa yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan mau percaya diselamatkan hari-hari ini, maka ia akan ikut dalam kerajaan surga, saudara-saudariku. Mari Bapak Ibu, janganlah hari-hari ini cinta akan agama, janganlah hari-hari ini cinta akan jabatan, janganlah hari-hari ini cinta akan uang, janganlah hari-hari ini cinta akan surga. Saudara-saudariku, Tuhan, mari kita buka para rasul. Mari kita buka saudara-saudaraku kisah para rasul 4. Kisah para rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya tidak dapat diselamatkan. Jadi saudara-saudariku dan Tuhan, bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain daripada nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang diberikan untuk menyelamatkan kita. Nama Tuhan Yesus Kristus yang membangkitkan kita. Nama Tuhan Yesus Kristus yang menghidupkan kita. Nama Tuhan Yesus Kristus nama yang memberikan kita jaminan garansi keselamatan menuju kepada kerajaan surga. Saudara-saudariku dan Tuhan, maka saudara-saudariku, jika saudara-saudara percaya hari ini kepada Tuhan, orang lumpuh bisa berjalan, orang tuli bisa mendengar, orang bisu bisa bicara, bahkan orang mati bisa hidup kembali. Saudara-saudariku, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudariku. Mari Bapak Ibu, kami menyampaikan misi-misi daripada kerajaan surga. Kami disini bukan membawa atas nama agama, saudara-saudaraku, karena kita menunjuk akhir dari segala agama, yang dimana kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk kali kedua sudah diambang itu, saudara-saudara. Mari saudara-saudara, hari-hari ini semakin mendekatlah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya hidup saudara diberikan keselamatan dan kunci kerajaan
kecil-kecilan baik-baik saja. Kita melihat hari-hari ini perekonomian semakin down. Kita melihat hari-hari ini pengangguran di mana-mana, saudara-saudaraku. Itulah pertanda bahwa akhir zaman semakin dekat. Hari kedatangan Tuhan semakin dekat, saudara-saudaraku. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, datanglah kepada Tuhan hari-hari ini dan percayalah kepada Tuhan hari-hari ini, saudara-saudaraku. Dan mari kita buka Roma 8, saudara. Mari kita buka Roma 10, saudara. Ayatnya yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dan bila kita mengaku bahwa Yesus telah membangkitkan dari antara orang mati oleh Allah, maka kita akan diselamatkan. Bila kita mengaku bahwa Yesus telah datang daripada kerajaan surga, maka kita akan diselamatkan, saudara-saudaraku. Maka hari-hari ini, saudara-saudaraku, janganlah keraskan hati kita. Marilah lembutkan hati kita. Mari dengar suara Tuhan memanggil, saudara-saudaraku. Tuhan tidak menginginkan kita binasa hari-hari ini, tapi Tuhan menginginkan kita supaya kita boleh masuk ke dalam kerajaan surga, saudara-saudaraku. Maka bagaimana caranya hari-hari ini? Datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus dan percayalah kepada Injil Yesus Kristus, Injil yang hidup yang akan memberikan keselamatan, saudara-saudaraku. Mari berdoa, hari-hari ini persiapan kita berlena akan dunia, berlena akan jabatan, berlena akan apa yang menimpa, berlena akan agama hari-hari ini, saudara-saudaraku. Padahal Tuhan sudah mengatakan, janganlah mencintai apa yang dari dunia ini, tapi cintalah akan kerajaan surga, supaya kunci diberikan, supaya keselamatan diberikan kepada saudara hari-hari ini. Mari bapak ibu, waktunya sudah semakin dekat. Kerajaan surga sudah mau datang, saudara-saudara. Kita kerajaan surga sudah datang. Bagaimana kita tidak dapat menyelamatkan diri? Dan siapa yang akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga itu, saudara-saudaraku? Dan siapa nama yang akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga? Maka hari-hari ini Tuhan berbicara kepada kami, saudara-saudaraku. Sampaikanlah, beritakanlah waktu kerajaan surga semakin dekat. Itulah kata Tuhan. Maka kita saudara hari-hari ini melihat banyak penginjil-penginjil jalanan seperti kami lagi ini, saudara-saudaraku. Itu adalah pertanda bahwa kita sudah tergusur dari segala zaman dan kita akan memasuki zaman yang baru, saudara-saudaraku. Mari kita berdoa, ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukurlah kepada Tuhan. Marilah kerajaan Allah dan kebenarannya di penghujung akhir dari zaman ini, maka semuanya bertambahkan kepada kita, saudara-saudaraku. Barang siapa yang percaya bahwa Allah sedang kita akan hidup, maka ia akan hidup kembali, maka ia akan bangkit kembali, saudara-saudaraku, dari antara orang mati. Barang siapa yang percaya bahwa Allah adalah terang dunia, maka terang itu akan ada padanya, dan aliran-aliran kehidupan akan ada padanya, saudara-saudaraku dan Tuhan. Barang siapa yang percaya bahwa Allah adalah sang sumber air yang, barang siapa yang haus jangan ke dalam firman Tuhan, maka aliran-aliran air kehidupan akan ada padanya. Yesus adalah sang raja yang hidup. Barang siapa yang lapar akan kebenaran firman Tuhan hari-hari, maka kebenaran itu akan diberikan kepadanya secara cepat-cepat, saudara-saudaraku dan Tuhan. Mari bapak ibu segera buka
hatimu hari-hari ini. Segeralah mendekat kepada Tuhan hari-hari ini. Jangan sampai logika kita hari-hari ini untuk mengenal Tuhan, saudara-saudaraku. Supaya kita diselamatkan, supaya kita dibenarkan, supaya kita dimerdekakan, supaya kita melintasi ke dalam kerajaan surga, saudara-saudaraku. Hanya Yesuslah pintu keselamatan menuju kepada kerajaan surga. Hanya Yesuslah jalan menuju kepada kerajaan surga, saudara-saudaraku. Tanpa datang kepada Yesus, maka kita akan sampai kepada kerajaan surga. Kami dalam siapa yang mau hari-hari ini percaya kepada Yesus, jalan keselamatan akan diberikan kepada saudara hari-hari. Mari bapak-bapak, ibu dan Tuhan, bersyukur-syukurlah kepada Tuhan. Percayalah bahwa Yesus adalah juru selamat. Percayalah bahwa Yesus adalah kebenaran. Percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup hari-hari ini, saudara-saudaraku. Dan mari kita membuka, saudara-saudaraku, Markus 13, saudara-saudaraku dan Tuhan. Markus 13 ayatnya yang dan apabila kamu mendengar berperang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya harus terjadi, tetapi kita perlu kesudahannya. Sebab bangsa dan bangsa melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa-gempa di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara-saudariku dikasihi Tuhan, kita melihat hari-hari ini terang di mana-mana. Kita melihat hari-hari ini kekacauan yang dahsyat sedang terjadi. Kita melihat hari-hari ini banjir bandang dalam negeri kita, saudara-saudaraku. Banjir bandang melanda negeri kita, saudara-saudaraku. Banjir bandang di mana-mana hari-hari ini sedang terjadi. Itu adalah pertanda bahwa kedatangan Tuhan yang sangat dekat, saudara-saudaraku dan Tuhan. Mari bapak-bapak, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus hari-hari ini. Mari mengambil bagian di dalam kerajaan surga hari-hari ini, supaya hidup kita diselamatkan, supaya hidup kita boleh masuk penilaian di hadapan Tuhan, saudara-saudaraku. Maka hari-hari ini Tuhan berbicara kepada kami, sampaikanlah, beritakanlah bahwa pintu-pintu pertemanan sebentar lagi akan tertutup di hadapan Tuhan, saudara-saudaraku. Mari kita berkasih, jangan keraskan hati kita hari-hari ini. Mari bersyukur hati kita. Mari kita berasal iman kepada saudaraku. Barang siapa hari-hari ini yang percaya kepada Yesus, maka keselamatan akan diberikan kepadanya, saudara-saudaraku. Mari kita lekas ibu, bukalah hatimu hari-hari. Mari dengar surat Tuhan hari-hari ini, saudara-saudaraku memangkin. Tuhan sudah mengizinkan kita hari-hari ini. Tuhan sudah mengizinkan kita hari-hari ini. Tuhan mengizinkan kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Supaya kita boleh masuk ke dalam kerajaan surga, saudara-saudaraku. Mari kita buka mati, saudara-saudaraku. Mari kita buka mati, saudara-saudaraku. Matius 6 ayatnya yang ke-19 sampai ke-20, saudara-saudaraku. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, mendengar dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga mendengar dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya.
saudara-saudari surga Tuhan. Tuhan hari ini menyuruh kita untuk mengumpulkan harta dari kerajaan surga, supaya kita boleh selamat, supaya kita boleh mempunyai kunci kerajaan surga, saudara-saudara. Supaya kita boleh masuk dalam tahta kerajaan surga, saudara-saudara. Saudara hari ini mengumpulkan harta di bumi. Sia-sialah hidup kita hari-hari, saudara-saudara. Karena harta tidak akan membawa kita kepada keselamatan. Supaya kita jangan membawa kita kepada keselamatan, saudara-saudaraku. Tapi barang siapa yang mau mengumpulkan harta di dalam kerajaan surga, maka pencuri tidak akan dapat mencurikan, dan perampok tidak akan dapat merampok, saudara-saudaraku. Maka hari-hari ini, saudara-saudaraku, perhatikanlah tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada kita hari-hari ini, untuk kita boleh mengerti, untuk kita boleh mengetahui, saudara-saudara, yang di mana kerajaan surga sudah semakin dekat. Mari kita mulai itu. Wahyu 22, saudara-saudaraku. Mari kita baca Wahyu 22. Berikutnya ialah kedatangan Tuhan. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya akan datang segera. Berbahagialah orang yang menanti perkataan kebenaran kita, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, Tuhan, saudara hari ini percaya kepada Yesus Kristus, maka tanda-tanda yang diberikan kepada saudara apa yang harus segera terjadi, saudara-saudaraku. Jika saudara hari ini datang kepada Tuhan Yesus, maka tanda-tanda yang diberikan kepada saudara dan apa yang harus dan apa yang akan segera terjadi akan diberitahukan kepada saudara hari ini. Mari kita berdoa ibu dikasih. Untuk bagaimana diproduksi hari-hari ini sebenarnya mencari jalan kebenaran dan lurus. Kemudian untuk berkebenaran terakhir hari-hari ini sebenarnya datang kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah jalan dan keselamatan dan kebenaran menuju kepada kerajaan surga, saudara-saudaraku. Mari kita berdoa ibu, jangan-janganlah berdoalah, datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudaraku. Selamat sore, selamat siang, saudara. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan di tempat yang amat tinggi. Kami di sini memberitakan kabar penginjilan jalanan, saudara, karena kita sudah memasuki masa penghujung akhir zaman, di mana dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Untuk kita beroleh ya Bapak dan Ibu saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, untuk kita berjaga-jaga, untuk kita boleh bersiap-siap, untuk kita boleh datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena dunia ini sedang tidak baik-baik saja, kita sudah memasuki masa penghujung akhir zaman. Untuk kita boleh berbalik kepada kasih kemurahan Tuhan, untuk kita boleh bertobat, untuk kita boleh datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena dialah satu-satunya jalan kehidupan, jalan keselamatan yang kekal. Kami di sini tidak membawa nama agama atau kelompok atau apapun itu, tapi kami murni di sini memberitakan kabar penginjilan jalanan menurut dengan firman yang tertulis dalam Alkitab, dalam Injil, yaitu firman Tuhan yang hidup, untuk memberitakan kabar pertobatan sampai ke seluruh dunia. Ketika sudah tiba waktu dan genap waktunya, Tuhan Yesus akan datang kembali kedua kalinya ke dunia ini untuk menjemput mempelainya yang kudus, saudara. Dan kita sudah memasuki masa penghujung akhir zaman, di mana dunia ini sedang tidak baik-baik saja.
kita sudah melihat perkembangan zaman ini, gempa bumi di mana-mana, kebakaran, penyakit-penyakit aneh berbunculan, saudara, dan juga peperangan. Dunia ini kedepannya akan mengalami masa-masa kesukaran. Dunia ini kedepannya akan mengalami masa-masa susah. Perekonomian akan diguncangkan, perekonomian akan dihancurkan, saudara. Tetapi janganlah takut bila mana mereka orang yang bersandar kepada kasih Tuhan, bersandar untuk meminta pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu menyertai dan melindungi saudara, yaitu kepada kasih Tuhan yang namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Sebelum kita mengasihi Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu. Dosa-dosa umat manusia 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, sehingga kita beroleh jalan pendamaian, saudara, untuk kita boleh masuk kepada kerajaan sorga. Karena di dalam firman yang tertulis, yaitu Yesus berfirman di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berfirman, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi satu-satunya jalan keselamatan, saudara yang terkasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami semua di sini adalah menjadi saksi untuk memberitakan kabar keselamatan di dalam firman yang tertulis, karena bukan dari mulut kami atau manusia, tetapi dari firman yang tertulis untuk membawa jiwa kita pada keselamatan, saudara, yang dimana kita terlena kepada dunia ini, ya Pak, saudara, akhir-akhir ini hanya untuk mencari harta dan tahta. Mari saudara, jangan terlena dengan hati, jiwa, pikiran, roh kita kepada dunia ini, saudara. Tetapi marilah kita boleh datang di dalam kasih Tuhan, karena Tuhan memberikan kita kesempatan dalam kasih-Nya yang begitu besar, supaya kita boleh entah berjalan-jalan, entah bertobat, atau kita boleh berseru-seru di dalam nama Tuhan. Jangan kita terlena akan dunia ini, saudara. Dunia ini jahat dengan segala perbuatan-perbuatan dan peraturan-peraturannya. Dunia ini akan digoncangkan, karena kerajaan yang tak tergoncangkan itu akan datang, yaitu kerajaan Allah, kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Dengan ini kami memberitakan kabar keselamatan, karena kita sudah memasuki masa penghujung akhir zaman. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Dunia ini akan mengalami masa-masa sulit, saudara. Perekonomian akan digoncangkan, tetapi orang yang bersandar dalam iman dan pengharapan yang benar tidak akan tergoncangkan, karena perlindungan dan kasih Tuhan selalu menyertai mereka yang selalu berharap dan bersandar kepadanya hanya di dalam nama Yesus Kristus. Jangan kita berkhidmat dengan pikiran kita sendiri, jangan kita berkhidmat dengan harta kita, kekuatan kita, ataupun agama. Semuanya itu akan sia-sia. Tapi berkhidmatlah kepada pikiran sorga, yaitu memegang kunci kerajaan sorga satu-satunya hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang sudah menebus dosa-dosa umat manusia 2000 tahun yang lalu, mati dan bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Dan Tuhan Yesus ini akan datang kedua kalinya ke dunia ini, saudara, di masa akhir zaman untuk menjemput mempelainya yang kudus, saudara, dan orang percaya kepadanya. Maka dari itu kami di sini boleh menjadi saksi iman untuk kita semua boleh mengenal satu-satunya jalan ke surga, jalan keselamatan hanya di dalam nama Yesus Kristus namanya, saudara. Mari buka hatimu lebar-lebarnya, sebutkan hatimu, saudaranya. Jangan kita bersandar kepada pikiran kita atau perbuatan kita atau harta atau agama, semuanya itu yang bisa menyelamatkan. Keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Mari saudara-saudara yang lemah, letih, dan lesu dan berbeban berat, datanglah kepada kasih Tuhan. Jangan mengeraskan hati kita. Mari kita boleh berseru kepada nama Tuhan. Mari semua yang ingin meminta pertolongan Tuhan, mari datang di dalam kasih Tuhan. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, mari kita jangan acuh, tak acuh, atau cuek, atau mengeraskan hati kita. Tapi datanglah di dalam kasih Tuhan, yaitu Yesus Kristus namanya, Tuhan yang sudah menebus dosa-dosa kita, sehingga kita beroleh jalan untuk menuju kepada kerajaan surga yang kekal, saudara. Mari saudara, kami tidak membawa nama agama atau kelompok atau apapun, tapi kami murni memberitakan firman Tuhan, seluruh firman yang tertulis dalam Injil, untuk memberitakan
dalam pengetahuan, yaitu Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Karena Yesus berfirman, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi satu-satunya jalan keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbaliklah saudara, selagi masih ada waktu dan kesempatan untuk bertobat, untuk berbalik, meminta rahmat, kasih pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Kami di sini tidak membawa nama agama atau kelompok atau apapun saudara, karena semuanya itu sia-sia. Kami di sini memberitakan kabar pertobatan, kabar pengampunan, kabar keselamatan hanya yang ada di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Seperti Seperti ada firman yang tertulis dalam kitab Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan hanya ada di dalam nama satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, yang sudah turun ke dunia menebus dosa-dosa umat manusia hingga beroleh jalan untuk menuju kepada kerajaan surga. Dosa-dosa kita diperdamaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, mari buka hatimu, mari buka telingamu, lembutkan untuk kita boleh datang, untuk kita boleh tahu, untuk kita boleh berbalik, kita boleh memohon kasih pengampunan Tuhan selama masa apa? Masih waktu yang tersisa ini diberikan pintu pertobatan dibuka. Marilah kita jangan mengeraskan hati kita, lembutkan hati kita untuk kita boleh berjaga-jaga dan bertobat dan berbalik di dalam kasih kemurahan Tuhan. Kami tidak membawa nama agama, agama tidak bisa menyelamatkan karena agama buatan tangan manusia, peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia saudara. Tapi Tuhan datang untuk mengorbankan dirinya untuk kita beroleh keselamatan saudara, karena tanpa penebusan darah oleh darah yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua akan binasa saudara. Yesus adalah pemegang kunci kerajaan surga. Tuhan Yesus pemegang kunci kerajaan maut atau neraka. Karena Tuhan Yesus berfirman dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yesus juga berfirman di dalam Yohanes 11 ayat 25, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Jadi, saudara-saudara, satu-satunya jalan keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Waktunya sudah dekat. Kerajaan Tuhan mau datang untuk yang kedua kalinya. Kita belum memasuki masa penghujung akhir zaman. Dunia ini sedang baik-baik saja. Dunia ini akan digoncangkan saudara. Dunia ini akan digoncangkan perekonomian. Semuanya bencana gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang, bahkan peperangan akan melanda seluruh dunia ini, bahkan akan semakin intens. Peraturan-peraturan dunia ini semakin jahat. Saudara-saudara, mari kita beralih untuk bersandar kepada kasih Tuhan. Satu-satunya yang bisa menolong hidup kita, bukan harta kita, atau agama, atau jabatan. Semuanya itu akan sia-sia, semuanya itu akan binasa. Mari bersandarlah kepada harta kerajaan surga hanya di dalam nama Yesus Kristus. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Waktunya sudah dekat. Kerajaan Tuhan mau datang untuk yang kedua kalinya. Kita sudah memasuki masa penghujung akhir zaman. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Kita sudah memasuki masa penghujung akhir zaman. Karena memasuki masa penghujung akhir zaman, yang jahat semakin jahat, yang benar semakin benar, yang kudus semakin menguduskan dirinya, yang benar semakin berbuat kebenaran. Mari saudara, mari datanglah kepada kasih Tuhan, undangan kepada kasih Tuhan. Mari buka hatimu, lembutkan hatimu, jangan mengeraskan hatimu saudara. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Dunia ini akan digoncangkan
buat manusia untuk bertobat. Tuhan memperingatkan kita melalui bencana-bencana alam untuk kita semua boleh sadar, untuk boleh bertobat, untuk boleh datang di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya jalan keselamatan dan hidup menuju kepada kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percayalah kepada Injil, maka kita akan diselamatkan, kita dan di rumah kita. Karena Injil adalah firman Tuhan yang hidup, membawa jiwa pada keselamatan. Saudara, bukan agama ataupun apapun di luar itu, tapi keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup yang berkuasa kekal sampai selama-lamanya. Hari ini saudara, masih ada waktu dan kesempatan. Jangan keraskan hatimu, buka hatimu, lembutkan hatimu untuk boleh tahu dan juga menerima bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang kekal yang sudah menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib, sehingga kita beroleh jalan damai untuk kita boleh masuk dalam kerajaan yang kekal, kerajaan yang penuh sampai selama-lamanya. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Waktunya sudah dekat. Masa pengunjung akhir zaman yang tidak baik saja, dunia sedang tidak baik-baik saja saudara. Jangan mengeraskan hatimu, lembutkan hatimu, maka Tuhan yang maha lembut dan penuh kasih itu akan menjamah setiap hati yang mau mendengar akan berita-berita Tuhan, supaya kita boleh diubahkan turut dengan kehendaknya. Jangan kita terlena akan dunia ini saudara. Kalau kita terlena akan dunia ini, jiwa kita akan binasa. Tapi marilah belajar kepada Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Marilah kepadaku semua yang lemah, letih, lesu dan berbeban berat. Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah kata Tuhan, itulah kata firman, supaya kita tidak stres, supaya kita tidak marah, supaya kita tidak diobrak-abrik oleh peraturan-peraturan dan pikiran kita oleh dunia ini. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Waktunya sudah dekat. Kerajaan Tuhan mau datang untuk yang kedua kalinya. Kita sudah memasuki masa penghujung akhir zaman. Kita sudah memasuki masa penghujung akhir zaman. Bertobatlah dan berbaliklah dalam nama Yesus Kristus, supaya kita beroleh pengampunan, supaya kita boleh dituntut, dibimbing oleh kasih dan rahmat Tuhan yang kekal sampai selama-lamanya. Percayalah kepada Injil, maka kamu akan diselamatkan, kita semua akan diselamatkan, kita dan sisi rumah kita. Haleluya, glory, glory, haleluya. Haleluya, glory, glory, haleluya. Mari kita baca saudara Injil Markus pasal 1 ayatnya yang ke-15. Makanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil, maka kita akan diselamatkan. Kita sudah memasuki masa penghujung akhir zaman. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja saudara. Kita sudah melihat tanda-tandanya, banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, bahkan peperangan, penyakit-penyakit aneh bermunculan. Karena dunia ini jahat dengan segala peraturan dan perbuatannya. Dunia ini sudah diserahkan oleh iblis, penetapan antek-anteknya. Makanya ke depannya dunia ini semakin jahat. Dunia ini semakin mengalami masa-masa susah, mengalami masa-masa sulit saudara. Mari jangan mengeraskan hati kita, lembutkan hati kita. Mari kita boleh datang, mari kita boleh tahu, mari kita boleh berseru-seru, berteriak di dalam nama Yesus Kristus untuk memohon kepadanya. Satu-satunya Tuhan yang benar, satu-satunya jalan yang lurus, jalan yang terang, jalan hidup dan kebenaran dan keselamatan yang kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, glory, glory, haleluya. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Waktunya sudah dekat, kerajaan Tuhan mau datang untuk yang kedua kalinya. Kita sudah memasuki masa penghujung zaman saudara. Barang siapa yang percaya akan
boleh datang kepadanya yang lemah, letih, lesu dan beban berat. Datanglah dengan kasih Tuhan, berseru-serulah di dalam namanya yang kudus, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin, saudara-saudaraku. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Saudara-saudari yang Tuhan, kami dari perjalanan saudara-saudaraku untuk menyampaikan ini daripada kerajaan surga yang dimana kerajaan surga sudah semakin dekat, yang dimana kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu kali kedua dalam bangsa itu saudara-saudaraku. Pada hari-hari ini kami kepada Tuhan, kami yang belum mengenal bersama Tuhan Yesus Kristus, datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus dan berdoalah kepada Tuhan Yesus Kristus supaya hidup kita boleh masuk dalam kerajaan surga saudara-saudaraku. Amin. Haleluya. Firman Tuhan bersama Yohanes 4 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, itulah kata Tuhan Yesus. Ini benar-benarku. Hanya ini kebenaran dan kebenaran dan hidup. Tentu kepada kerajaan surga. Tidak seorang pun yang datang kepada Yesus, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa, tidak datang kepada kerajaan surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Jadi peraturan kita untuk menuju masuk ke dalam kerajaan surga hanyalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari berdoa ibu. Yaitu dalam pintu keselamatan menuju kepada kerajaan surga. Tanpa kita masuk melalui pintu keselamatan, kita tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga, saudara-saudaraku. Bagaimana saudara bisa mengetahui saudara masuk ke dalam kerajaan surga? Sementara saudara tidak datang kepada Tuhan Yesus. Sementara saudara tidak percaya kepada Yesus. Apa-apa tidak akan bisa kita masuk ke dalam kerajaan surga, saudara-saudaraku. Aku yang jalan kebenaran dan iman tidak ada, saudara-saudaraku. Tapi di dalam Injil Yesus Kristus yang telah datang 2000 tahun yang lalu berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Maka saudara hari-hari ini percaya jalan dan kebenaran dan hidup akan diberikan kepada saudara untuk menuju kepada kerajaan surga supaya kita boleh masuk ke dalam kerajaan surga, saudara-saudaraku. Amin. Haleluya. Mari berdoa ibu. Hari-hari ini jangan keraskan hatimu. Hari-hari ini lembutkan hatimu. Dengarkan suara Tuhan memanggil saudara-saudaraku. Bahwa kita sudah di penghujung akhir dari segala zaman. Ya, amin. Karena dunia ini akan menuju kepada kebinasaan, saudara-saudaraku. Tapi hari-hari ini saudara mau diselamatkan, mau dipertegakan, mau mendapat tahta kerajaan surga. Percayalah, yakinlah kepada Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Di luar Tuhan Yesus Kristus tidak ada kebenaran, saudara-saudaraku. Di luar Tuhan Yesus Kristus tidak ada kemenangan. Di luar Tuhan Yesus Kristus tidak ada kemerdekaan. Jalan Yesus Kristus ada kebenaran. Jalan Yesus Kristus ada keselamatan. Jalan Yesus Kristus ada hidup yang kekal. Haleluya. Amin. Maka firman Tuhan berkata di Yohanes 11 ayat 25, saudara-saudaraku. Mari kita buka Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah jalan kita dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Jadi saudara-saudaraku, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Amin. Haleluya. Hari-hari ini saudara mau percaya kepada Yesus, walaupun saudara sudah mati, saudara akan bangkit kembali bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena ini adalah kebangkitan dan hidup. Yesus telah datang 2000 tahun yang lalu, saudara-saudaraku. Dan dia rela disalibkan, dan dia rela mati demi saudara, supaya saudara diselamatkan. Dan Yesus bangkit
Tuhan. Amin. Mari berdoa ibu. Kami di sini bersih bukan membawa agama, bukan membawa, bukan mencari karir, bukan mencari kebenaran, bukan mencari duit, bukan mencari uang. Tapi kami menyampaikan murni kerajaan surga yang di mana Tuhan Yesus Kristus sudah mau datang untuk kali kedua, saudara-saudariku. Kabar keselamatan. Mari berdoa ibu. Kabar keselamatan kita harus cari hari-hari di jalan nama Tuhan Yesus. Hari-hari ini percaya dan mengaku dalam mengaku hari-hari bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka keselamatan akan diberikan kepada saudara hari-hari ini. Haleluya, amin. Dan kalau saudara mengaku hari-hari ini bahwa kepada saudara hari-hari. Maka saudara-saudariku, kalau belum lagi kita ada nama lain, nama yang diberikan kepada manusia, yang oleh kita mau boleh diselamatkan, boleh diberi nama selain daripada nama Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara-saudariku, hanya Yesuslah nama yang dapat menyelamatkan kita hari-hari. Hanya Yesus adalah nama yang dapat memberikan kita jaminan keselamatan dari kepada saudara-saudaraku. Maka Yesus berjalan. Orang lumpuh bisa mendengar berjalan. Orang tuli bisa mendengar. Orang bisu bisa bicara. Orang mati bisa hidup kembali hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari berdoa ibu. Bukalah hatimu hari-hari ini. Karena kita melihat hari-hari ini saudara-saudaraku. Perekonomian semakin ke depan dan semakin kurang. Bencana-bencana besar akan melanda dunia ini saudara-saudaraku. Akan terjadi lagi gempa bumi yang besar. Sudah memperingatkan kita jauh-jauh hari saudara-saudaraku. Akan terjadi perselisihan, perceraian, perselingkuhan saudara-saudaraku. Bahkan pelecehan seksual hari-hari sedang terjadi. Maka berubah ibu dan Tuhan. Jangan keraskan hatimu hari-hari ini. Mari lembutkan, mari dengar dari Tuhan. Jangan sampai lembutkan kita hari-hari ini. Supaya Tuhan menerima kepada saudara hari-hari ini. Mari berubah ibu. Keselamatan tidak ada. Nama Tuhan Yesus Kristus. Agama tidak akan memberi kita nama keselamatan saudara-saudaraku. Agama tidak akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Karena agama adalah buatan manusia. Dan peraturan-peraturan yang ada di dalam agama itu adalah peraturan manusia. Agama datang ke dunia ini bukan datang daripada kerajaan surga saudara-saudara. Tapi jika saudara hari-hari ini percaya kepada Injil Yesus yang telah datang daripada kerajaan surga, bahwa Injil Yesus adalah yang awal dan yang terakhir, yang pertama dan yang terakhir saudara-saudaraku, maka keselamatan akan diberikan kepada saudara. Karena Yesus adalah Alfa dan Omega, awal dan yang terakhir. Maka jika saudara hari ini percaya kepada Tuhan Yesus Kristus saudara-saudaraku, maka kebersihan akan hari esok akan diberikan kepada saudara hari-hari ini. Dan apa yang harus segera terjadi akan diberikan kepada saudara. Maka saudara-saudariku, jangan keraskan hatimu hari-hari ini. Mari bersihkan hatimu, mari dengar suara Tuhan memanggil saudara-saudara. Kita ini sudah dihubung akhir dari segala zaman. Menjadikan penduduk besar itu binasaan. Kita melihat hari-hari ini berubah-ubah. Kita melihat hari-hari ini pelamaran di mana-mana sedang terjadi. Pengangguran di mana-mana sedang semakin banyak bertambah saudara-saudaraku. Kita melihat hari-hari ini pelecehan seksual di mana-mana sedang terjadi. Kita melihat hari-hari ini LGBT di mana-mana sedang terjadi saudara-saudaraku. Dan kita mendengar hari-hari ini dalam berita cuaca ekstrim di Eropa dan di Arab dan di Rusia.
suhu mencapai 50 derajat Celcius, saudara-saudaraku. Itu adalah atas hukuman kehakiman Tuhan atas kita hari-hari ini. Dan kita baru mendengar sudah bola kemarin terjadi gempa bumi yang dahsyat yang memakan korban hampir 15.000 jiwa, saudara-saudaraku. Maka Tuhan berkata, jangan tunggu tsunami baru saudara bertobat, jangan tunggu banjir datang baru saudara bertobat, jangan tunggu datang kematian dan penyakit datang baru saudara bertobat. Jangan tunggu datang maka saudara bertobat hari-hari ini. Maka saudara-saudara Tuhan yang dunia sudah semakin gelap, kerajaan Allah sudah semakin dekat, kedatangan Tuhan yang satu kali sudah diambang kita, saudara-saudaraku. Persiapkan jalan untuk Tuhan hari-hari ini supaya kita boleh diselamatkan, boleh dimerdekakan, boleh memperoleh hidup yang kekal, saudara-saudaraku. Maka hari-hari ini berlarilah seperti berlari untuk memperebutkan suatu medali, suatu mahkota kehidupan. Jika saudara hari-hari ini berlari kepada agama, maka keselamatan dan mahkota kehidupan tidak akan diberikan kepada saudara. Tapi jika saudara hari-hari ini berlari kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah datang daripada kerajaan surga dan percaya kepada Yesus adalah kebangkitan dan hidup, maka keselamatan akan diberikan kepada saudara dan mahkota kehidupan akan diberikan kepada saudara hari-hari ini. Mari saudara-saudara, ibu yang terkasih, hari-hari ini masih banyak kepada kita masih mencintai dunia ini dan mencintainya dan saudara-saudara. Hari-hari ini masih banyak menginginkan jabatan daripada menginginkan kerajaan surga. Hari-hari ini masih banyak yang menginginkan agama daripada kerajaan surga, saudara-saudara. Allah sudah memperingatkan kita jauh-jauh hari, janganlah kita akan agama, janganlah kita akan harta, janganlah kita akan jabatan, janganlah kita akan kedudukan, dan kita akan kerajaan surga, saudara-saudaraku, yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudara, saudara hari-hari ini cari keselamatan dalam agama, dalam hidup, jangan kebebasan, saudara-saudaraku. Saudara hari ini mencari keselamatan di dalam agama tidak akan dapat, saudara-saudaraku, karena agama itu bukan manusia dan peraturan yang ada di dalam adalah peraturan manusia. Jadi kebuatan dunia ini bukan buatan dari saudara-saudaraku. Tetapi Yesus Kristus yang adalah inti yang hidup, yang dapat membangkitkan saudara, yang dapat menghidupkan saudara, yang telah datang kepada kerajaan surga. Dialah yang akan menyelamatkan saudara, yang memberikan jalan kebenaran menuju kepada kerajaan surga, saudara-saudaraku. Tanpa melalui pintu Yesus Kristus, hidup bersama selamat, saudara-saudaraku. Tanpa melalui pintu kerajaan surga, yaitu pintu Yesus Kristus, saudara tidak akan dapat dimerdekakan hari-hari ini. Maka saudara-saudaraku, kami datang hari-hari ini untuk memberitakan Injil. Kami ini bukan mencari Allah, kami ini bukan mencari kebenaran, kami ini bukan membawa atas nama agama, saudara-saudaraku. Tapi jika saudara hari-hari ini melihat bahwa penginjil-penginjil di gelaman sudah banyak di dunia, itu adalah panggilan kita untuk boleh bertobat, yang dimana kerajaan surga yang semakin besar, saudara-saudaraku Tuhan. Maka hari-hari ini kita saudara bersama-sama dengan Tuhan, maka pengertian akan yang terjadi besok akan berbeda dengan Tuhan. Mari berdoa kepada kita, saudara-saudaraku. Mari saudara-saudara, janganlah keraskan hati kita hari-hari ini. Mari lembutkan hatimu. Mari dengar suara Tuhan memanggil. Tuhan tidak menginginkan manusia itu mati. Tuhan tidak menginginkan manusia itu berdosa. Tapi Tuhan menginginkan kita untuk memperoleh hidup yang
berkata, bagaimana saudara bisa dapat berkata bahwa aku akan masuk ke dalam kerajaan surga? Bagaimana saudara bisa dapat berkata aku akan masuk ke dalam kerajaan surga? Dan ia percaya kepada jalan yang kebenaran dan lurus. Malam ini agama. Maka jika saudara hari-hari ini datang kepada Tuhan, maka saudara akan mengerti, akan mengetahui hal kerajaan surga. Maka saya berkata, marilah mengumpulkan harta di dalam kerajaan surga. Jangan mengumpulkan harta di dunia ini, saudara-saudaraku. Seperti di Matius 6 ayatnya ke-13 sampai ke-20, saudara-saudaraku. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, ini menengah dan dalam urusannya, dan kumpulkan membongkar bersama dirinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga, menengah dan dalam tidak memerlukan urusannya, dan kumpulkan membongkar bersama dirinya. Jadi saudara-saudaraku, jika saudara hari-hari ini mengumpulkan harta di dalam kerajaan surga, ingatkan kau dapat barisannya. Mencuri dapat mencuri bersama barisannya, saudara-saudaraku, dan harta di dalam kerajaan surga. Dan barang siapa yang mengumpulkan harta di bumi, maka menang dan karena dan barisannya. Mencuri atau mencuri dan barisannya, saudara-saudaraku Tuhan. Maka orang barang siapa yang mengumpulkan harta di bumi tidak akan diselamatkan oleh Tuhan, saudara-saudaraku. Tetapi barang siapa yang mengumpulkan harta di dalam kerajaan surga dalam nama Tuhan Yesus, maka jaminan keselamatan akan diberikan kepada saudara hari-hari ini. Mari saudara-saudara ibu, bukalah hatimu, bersihkan hatimu, bersama saudara-saudaraku. Dan jangan demikian hari-hari tempat tinggal. Berpengalaman, 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 bahkan berpengalaman bersama-sama harus jangan tunggu banjir datang baru saudara bertobat. Jangan tunggu tsunami datang baru saudara bertobat. Jangan tunggu longsor baru saudara bertobat. Jangan tunggu datang penyakit kanker dan kematian baru saudara bertobat hari-hari ini. Sumatera juga hari-hari terjadi lagi longsor tempat kami. Mari berdoa ibu. Inilah waktunya kita untuk berdatang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus adalah Injil yang hidup yang telah datang daripada kerajaan surga. Yesus bukan datang dari dunia ini, saudara-saudaraku. Yang datang daripada dunia tidak akan dapat membawa kita kepada kebenaran dan keselamatan, saudara-saudaraku. Tapi siapa yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah datang dari kerajaan surga, maka dia akan mempunyai kunci kerajaan surga dan kebenaran dan keselamatan akan diberikan kepada secara jiwa-jiwa, saudara-saudaraku Tuhan. Mari Bapak Ibu berkata, marilah menjadi jalan yang kebenaran dan hidup dalam nama Tuhan Yesus. Bapak-bapak Ibu, berpikir bantuan berkata Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus berkata, akulah jalan yang kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang datang kepada kerajaan surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Akan menyelamatkan kita, saudara-saudaraku. Bagaimana saudara bisa tahu bahwa saudara akan masuk ke dalam kerajaan surga? Tapi sementara saudara tidak tahu siapa yang akan membawa saudara masuk ke dalam kerajaan surga ini, saudara-saudara. Bagaimana saudara tahu bahwa saudara akan berkedatangan? Sementara saudara tidak tahu siapa yang akan mempercayakan saudara masuk ke dalam kerajaan surga, saudara-saudara. Tetapi Yesus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Maka saudara-saudaraku, saudara
saudara kalian. Seperti Roma 10 pasal 1. Mari kita buka Roma 10. Ayat ini yang kita terlalu. Sebab kita kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkannya dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi saudara-saudaraku, ketika mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam mulut kita, maka keselamatan akan diberikan kepada kita, saudara-saudaraku. Dan jika kita mengaku bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka keselamatan akan diberikan kepada kita, saudara-saudaraku terkasih. Maka hari-hari ini saudara-saudaraku, bahwa dalam langit kita tidak ada nama lain yang diberikan kepada kita, nama yang berkuasa selain daripada nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, percayalah kepada Yesus yang dapat membangkitkan hidup saudara, Haleluya. yang dapat membedakan saudara, yang dapat membawa saudara masuk ke dalam kerajaan surga, saudara-saudaraku. Amin. Maka kita buka saudara-saudaraku di Matius dalam yang benar, saudara-saudaraku. Matius 7 ayat 15 sampai ke 13, saudara-saudaraku, dan yang sampai ke 14. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat dan demikian juga kepada mereka. Setelah itu seluruh hukum Taurat dihadirkan kepada lagi. Maka ini saja, masuklah melalui pintu yang besar itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesat yang tidak menentukan jalan menuju kepada kebinasaan, dan orang yang mendapatnya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus, hari-hari ini kebanyakan daripada kita lebih memilih jalan lebar daripada jalan untuk menuju kepada negara surga. Orang hari-hari ini lebih memilih jalan lebar, saudaraku. Kenapa? Karena demi kenyamanan, demi hidup. Orang tidak memilih sempit jalan menuju kepada negara surga. Orang lebih memilih lebar jalan, saudaraku. Karena apa? Karena dia pengen hidup duniawi, pengen mempunyai kehidupan yang besar, pengen mempunyai harta yang besar. Tetapi tidak akan membawamu ke masuk ke dalam kerajaan surga, saudaraku. Tapi jika kamu yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus, masuklah melalui jalan yang sempit, memang tidak semua dapat masuk ke dalam kerajaan tersebut. Karena apa? Karena sempitnya jalan itu dan menjadi hanya orang yang benar-benar percayalah, maka dapat diselamatkan, saudaraku, dan memperoleh hidup yang kekal menuju kepada kerajaan surga, saudaraku. Maka hari-hari ini percayalah kepada Yesus. Jangan ragu-ragu, jangan takut. Percayalah kepada Injil Yesus yang telah datang 2000 tahun yang lalu. Seperti Yohanes 1, saudara-saudaraku. Mari kita buka ya. Mari kita buka Yohanes 1, saudara-saudaraku. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi, telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi saudara-saudaraku, Yesus adalah firman yang hidup yang telah ada sebelum dunia ini dijadikan, saudara-saudaraku. Dan Yesus datang ke dunia ini bukan membawa agama, tapi Yesus datang ke dunia untuk membawa ajaran daripada kerajaan surga. Maka Yesus telah menciptakan dunia ini dari awal sampai akhir, saudara-saudaraku. Jadi saudara harus percaya kepada Yesus yang adalah firman yang hidup, yang telah bersama-sama dengan Allah sebelum dunia dijadikan. Maka keselamatan akan diberikan kepada saudara.
Bapak Ibu, segala hatimu hari-hari ini, sebutkan hatimu hari-hari ini, percayalah bahwa Yesus yang telah datang dari dalam kerajaan surga untuk menyelamatkan hidup saudara. Jangan percaya kepada buatan manusia, saudara-saudara penulis Tuhan, karena agama adalah buatan manusia dan peraturan-peraturan yang ada di dalam agama adalah peraturan manusia yang tidak dapat membawa kita kepada keselamatan saudara-saudara. Tapi jika saudara hari ini percaya kepada Injil Yesus Kristus yang telah datang daripada kerajaan surga, maka hidup saudara yang akan diselamatkan dan kunci kerajaan surga akan diberi kepada saudara hari-hari. Mari kita baik segala hatimu hari-hari ini kepada Tuhan. Mari lembutkan hatimu kepada Tuhan hari-hari ini. Mari dengar suara Tuhan memanggil saudara-saudaraku. Janganlah hari-hari ini mengejar harta duniawi. Janganlah mengejar kebahagiaan hari-hari ini. Janganlah mengejar agama hari-hari ini. Tapi kejarlah kerajaan surga melalui nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya saudara boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Supaya saudara bisa menyenangkan akan kerajaan surga saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, hanya yang datang daripada kerajaan surga yang dapat menyelamatkan kita hari-hari ini. Hanya yang datang daripada kerajaan surga yang menyediakan tempat di mana kita mau diselamatkan saudara-saudaraku. Jadi jika saudara hari-hari ini percaya kepada Injil Yesus yang telah datang daripada kerajaan surga, maka tempat di dalam kerajaan surga akan diberikan kepada saudara hari-hari ini. Dan kenakiman Tuhan tidak akan menimpa saudara karena saudara dimasukkan ke dalam kerajaan surga saudara-saudaraku. Mari Bapak-Bapak Ibu, kita sudah mulai segala agama. Mengingatkan menuju kepada kebiasaan saudara-saudaraku. Salam bersorak, salam bersama Tuhan. Berterima bersama. Dan surga sudah dekat. Percayalah kepada Injil Yesus yang hidup. Maka keselamatan akan diberikan kepada saudara sekalian. Mari Bapak Ibu terkasih, berseru-serulah kepada Tuhan di penghujung akhir dari zaman ini. Haleluya. Supaya hidup kita dipelihara di penghujung akhir zaman ini saudara-saudaraku. Mari Bapak-Bapak, Ibu-ibu, buka hatimu hari-hari ini. Jangan keraskan hatimu hari-hari ini. Mari lembutkan hatimu hari-hari ini saudara-saudaraku. Supaya kita dipelihara oleh Tuhan sampai kepada hari kedatangannya untuk kali kedua saudara-saudaraku. Amin. Mari Bapak-Bapak, Ibu-ibu, sampai di sini berdiri badan atas nama agama saudara-saudaraku. Kami berdiri bukan mencari kebenaran, bukan mencari peluru, dan bukan mencari uang, dan bukan mencari harta. Kami ingin menyampaikan kerajaan surga yang dimana kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang sangat besar untuk kali kedua, saudara-saudaraku. Yang dimana kerajaan surga sudah mau datang untuk kali kedua. Kita itu bersama dan ditutup hari-hari ini. Kemana kita akan mencari jalan kebenaran dan hidup. Dan siapa yang akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga saudara-saudaraku. Yesus telah datang 2000 tahun yang lalu. Dan dia rela disalibkan untuk menebus saudara-saudara. Dan Yesus mati dan Yesus berkata, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus saudara-saudara. Untuk membawa saudara. Supaya saudara memperoleh keselamatan saudara-saudaraku. Maka Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus berkata, aku akan berangkat ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi jika saudara hari ini percaya kepada Injil Yesus dan percaya kepada Yesus yang mati dan dibangkitkan pada hari ketiga, maka tempat di dalam kerajaan surga akan diberikan kepada saudara hari-hari ini. Haleluya. Hanya Yesus yang berani menjadi kita
tempat saya kerjaan surga. Hanya yang saya memberikan garansi kepada kita, kalau kita boleh mempunyai tempat dalam kerjaan surga, saudara-saudaraku. Tidak ada tempat dalam kerjaan surga, saudara-saudaraku. Karena di dalam agama tidak dikatakan apabila jalan besar hidup tidak ada, saudara-saudaraku. Tapi di dalam Injil Yesus Kristus terkata di Yohanes 14, akulah jalan yang kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus berkata, jalan-jalan yang kebenaran dan hidup. Kita boleh masuk ke dalam kerajaan surga, saudara-saudaraku. Hanya melalui Yesus kita boleh masuk, boleh selamat, boleh selamat, dan boleh mempunyai kehidupan kepada kerajaan surga, saudara-saudaraku. Hanya Yesus yang menjadi tempat bagi saudara. Saudara hari ini percaya kepada Yesus. Mari berdoa. Saudara dipergunakan. Dia seperti tempat saudara-saudara. Bagaimana saudara-saudara? Karena tubuhnya dan dimakan orang ingat dan pencuri-pencurinya saudara-saudara perampokan-perampokan saudara-saudara. Maka hari-hari saudara hari-hari beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan tahu dengan full bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Maka saudara kami dari antara yang mati. Saudara-saudara punya Tuhan. Saudara mengaku bahwa Yesus adalah terang dunia. Maka terang itu akan mengalir kepada saudara dan mengira-ngira itu akan ada pada saudara hari-hari ini. Dan tidak sebaiknya saudara percaya bahwa Yesus adalah sang sumber air yang hidup. Saudara tahu dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kebenaran firman Tuhan akan diberikan kepada saudara hari-hari ini. Dan juga saudara mengaku bahwa Yesus sang sumber air yang hidup. Dan yang melabur akan kebenaran firman yang hidup. Maka kebenaran itu akan diberikan kepada saudara hari-hari ini. Saudara-saudara. Maka inilah waktunya kita bercari kepada Tuhan. Inilah waktunya untuk mencari jalan yang kebenaran dan hidup. Inilah waktunya kita datang benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Supaya hidup kita diselamatkan, supaya hidup kita diberkati, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, hari-hari ini janganlah merasakan ini. Hari-hari ini juga saudara-saudaraku, media sosial media banyak hari-hari ini beramal-beramal yang muncul. Bahkan daripada kalangan kita hari ini banyak yang percaya kepada beramal-beramal hari-hari ini. Ini beramal daripada percaya kepada Tuhan hari-hari sudah selesai. Bahkan ada yang membaca hari-hari ini bagi keberuntungan saudara-saudaraku. Padahal Tuhan adalah keberuntungan kita hari-hari ini kita tidak percaya. Tuhan melebihi daripada segala beramal hari-hari saudara-saudaraku. Maka hari-hari ini memang dunia ini memberikan segalanya kepada saudara. Tapi tidak akan membawa saudara masuk ke dalam kerajaan surga saudara-saudaraku. Maka Tuhan berkata hari ini, janganlah percaya kepada beramal-beramal hari-hari ini. Janganlah percaya kepada dukun-dukun hari-hari ini. Janganlah percaya kepada pembaca tarot hari-hari ini. Karena itu adalah bulan ibu saudara-saudaraku. Aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah datang daripada kerajaan surga, yang akan menyediakan tempat dan saudara di dalam kerajaan surga jika saudara percaya kepada Yesus. Haleluya. Mari saudara timur. Injil Yesus hari-hari ini harus diberitakan kepada semua. Kenapa Injil Yesus hari-hari ini harus diberitakan? Karena kerajaan surga yang sudah mendekat. Karena pintu perkembangan sudah mau ditutup saudara-saudaraku. Mari saudara timur. Pada hasil hari-hari ini dimana Tuhan membantu saudara-saudaraku. Tuhan tidak menginginkan kita binasa. Tuhan tidak menginginkan kita mati. Tapi Tuhan menginginkan kita untuk memperoleh hidup yang kekal di dalam kerajaan surga saudara-saudaraku. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan diselamatkan. Tapi barang siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan saudara-saudaraku.
berkurang. Oke, kita boleh berkurang. Kita boleh berkurang. Kita bikin tergang kurva sebesar boleh. Dan semua sudah datang. Tetapi masih dinyatakan sedang terbuk. Hukum sudah mau dinyatakan oleh Tuhan. Sekarang berbalik. Sekarang berbalik. Baik saudara, kita dinyatakan sudah diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa di dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Kemuliaan Amin. bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Selamat sore saudara, kami di sini menginjil jalanan untuk memberitakan kabar pertobatan. Karena kita sedang memasuki masa penghujung akhir zaman, dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Dunia ini akan digoncangkan, dunia ini akan dibinasakan. Marilah kita berjaga-jaga untuk kita boleh bertobat. Karena kita sudah memasuki masa penghujung akhir zaman. Kerajaan Tuhan akan datang yang kedua kalinya di dalam nama Yesus Kristus untuk menjemput para mempelai dan orang kudusnya saudara. Marilah kita semua di sini untuk boleh berjaga-jaga dan bertobat. Dengan ini kami memberitakan kabar firman Tuhan. Kami tidak membawa nama agama, kelompok atau apapun, tetapi kami murni memberitakan firman Tuhan yang hidup. Supaya kita boleh mengenal bahwa jalan kebenaran dan jalan keselamatan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Satu-satunya Tuhan yang sudah menebus dosa-dosa umat manusia, sehingga kita beroleh jalan damai untuk kepada kerajaan surga yang kekal. Karena Yesus berfirman dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Satu-satunya pemegang kunci kerajaan surga hanya di dalam nama Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang benar. Dia adalah roti yang turun dari surga, roti yang hidup, air yang hidup, saudara. Dialah jalan yang terang untuk kita boleh dituntun, dibimbing pada jalan terang yang hidup, untuk menuju pada jalan keselamatan. Dengan ini kami memberitakan kabar pertobatan di dalam Injil, dalam firman Tuhan yang hidup, supaya kita boleh mengenal bahwa satu-satunya jalan keselamatan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Lagi masih ada pintu kasih karunia pertobatan dibuka. Mari saudara, mari kita berlari-lari. Buka hatimu, lembutkan hatimu, untuk kita boleh datang kepada keselamatan yang diberikan Tuhan dengan cuma-cuma. Jangan kita terlena akan dunia ini. Jangan kita mengandalkan dunia ini. Ya, terima kasih. Jangan kita mengandalkan diri kita sendiri, pikiran kita sendiri, atau apapun itu, semuanya itu akan jadi. Kita ini hanya debu, saudara. Kita ini hanya embusan nafas. Kita ini hanya debu, saudara. Mari kita semua boleh datang pada nafas yang hidup di dalam nama Yesus Kristus. Karena kita sudah memasuki masa penghujung akhir zaman. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Dunia ini akan digoncangkan, dunia ini akan dibinasakan, saudara. Mari yang lemah, letih dan lesu dan berbeban berat, datanglah kepada kasih Tuhan. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, jangan kita terlena hanya mencari harta dunia ini, tetapi carilah harta kerajaan surga yang kekal, yaitu di dalam nama Yesus Kristus namanya. Dialah Tuhan yang benar, dialah jalan keselamatan. Karena Yesus berfirman, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus juga berfirman, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Mari saudara, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu, jangan kekerasan hatimu. Datanglah kepada keselamatan yang datang dari Tuhan. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menebus dosa-dosa kita, saudara. Dalam Yesus ada pengampunan, dalam Yesus ada keselamatan yang kekal. Dia anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus akan datang dua kalinya ke dunia ini, saudara, penghujung akhir zaman ini, untuk kita boleh berjaga-jaga dan bertobat, supaya kita boleh mempunyai hikmat yang diberikan Tuhan yang dari atas, untuk kita boleh dituntun kepada kasih kemurahan dan kasih karunia Tuhan yang besar dan kekal sampai selama-lamanya. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Waktunya sudah dekat. Kerajaan Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya, saudara, di bumi ini. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Dunia ini akan digoncangkan, perekonomian akan digoncangkan. Dunia kedepannya akan mengalami masa-masa susah. Dunia kedepannya akan mengalami masa-masa sulit. Mari saudara, yang lemah letih, lesu dan
Berserah kepada kasih Tuhan, berseluruh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk kita beroleh tuntunan, bimbingan turut dengan kehendak Tuhan yang maha kuasa, yang maha dahsyat, yang maha benar, dan yang kekal sampai selama-lamanya. Hanya Yesus Kristus namanya saudara. Hanya di dalam nama Yesus Kristus ada jalan keselamatan saudara. Seturut dengan firman yang tertulis. Karena kami di sini memberitakan firman Tuhan. Kami tidak memberitakan agama atau juga apapun itu di luar Tuhan. Semuanya dengan sia-sia dan binasa saudara. Tapi kami di sini memberitakan firman Tuhan yang hidup supaya kita beroleh jalan damai, jalan pengampunan, jalan pertobatan dan keselamatan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah menembus dosa-dosa umat manusia. 2000 tahun yang lalu dia sudah turun ke dunia untuk menembus dosa-dosa manusia. Damai di dalam nama Yesus. Firman yang tertulis saudara dalam Kisah Para Rasul ayat pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberitakan kepada manusia. Amin. Olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Kami di sini bukan membawa nama agama. Agama adalah buatan tangan manusia. Agama peraturannya oleh manusia dan itu tidak bisa menyelamatkan. Keselamatan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Supaya kita boleh mengenal Tuhan yang benar, saudara. Jalan yang lurus, jalan keselamatan dan kebenaran yang kekal sampai selama-lamanya. Karena Yesus berfirman, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Dan juga Yesus berfirman, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Percayakah kau saudara? Mari iman penghujung akhir zaman ini akan digoncangkan. Mari datang kepada Tuhan. Jangan mengeraskan hatimu, lembutkan hatimu. Jangan berpikir dengan hikmat manusia. Hikmat manusia itu terbatas. Tetapi berpikirlah dengan hikmat yang dari atas, hikmat yang dari surga, di dalam nama Yesus Kristus, supaya iman kita boleh dituntun, dibimbing, turut dengan hikmat Tuhan saudara. Mari jangan kita berpikir dengan pikiran kita sendiri, pikiran kita terbatas. Kita hanyalah debu, saudara. Kita hanyalah debu. Kita akan kembali ke dalam kubur tanah, saudara. Tetapi kasih Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Mari selagi pintu kasih karunia pertobatan dibuka, jangan mengeraskan hatimu. Datang berseru, minta kepada Tuhan supaya kita boleh dituntun, dibimbing oleh kekuatan yang dahsyat, bukan oleh hikmat kita yang terbatas. Jabatan agama tidak bisa menyelamatkan, tapi keselamatan hanya ada di dalam satu nama, saudara. Nama yaitu Yesus Kristus yang sudah mengasihi kita. Sebelum kita mengaku mengasihi Tuhan, Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita dengan menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Jika kita beroleh jalan damai untuk boleh masuk kepada kerajaan surga. Kami tidak mempromosikan apa-apa. Kami beritakan firman Tuhan yang hidup. Seturut dengan Injil yang tertulis untuk memberitakan firman sampai ke seluruh penjuru dunia. Sampai di mana-mana penginjilan untuk membawa nama Tuhan. Penginjilan yang terakhir untuk kita beroleh keselamatan di dalam nama Yesus Kristus. Harta kerajaan surga, saudara. Harta yang kekal. Supaya kita boleh tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar. Bahwa Yesus Kristus adalah jalan kebenaran, jalan hidup, jalan keselamatan. Hanya ada di dalam nama Yesus Kristus, saudara. Supaya kita tidak buta dan kita tidak dituntun oleh orang buta dan kita menuju jalan kebinasaan. Marilah dituntun kepada jalan yang terang di dalam nama Yesus Kristus. Yesus adalah terang dunia, saudara. Barang siapa berjalan bersama Yesus, maka terang hidup ada di dalam hatinya, di dalam dirinya, di dalam jiwanya, di dalam rohnya, yang membawa hidupnya kepada jalan keselamatan yang kekal. Karena Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang membawa jiwa kita pada keselamatan. Mari saudara yang lemah, letih, lesu, dan berbeban berat, datanglah kepada kasih Tuhan. Berseterulah dalam kasih Tuhan. Harta kerajaan surga yang sesungguhnya. Harta dunia ini akan dimakan pencuri. Harta di dunia akan dimakan pencuri dan emas. Tapi harta kerajaan surga safety, aman saudara, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Jangan kita mengeraskan hati kita. Hikmat kita hanya terbatas. Kita ini adalah debu. Kita semuanya adalah debu, semuanya akan binasa. Tapi kasih Tuhan kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus.
saudara. Kami di sini bukan membawa nama agama, kelompok atau apapun, tapi kami murni memberitakan firman Tuhan yang hidup supaya kita boleh mengenal Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup hanya di dalam nama Yesus Kristus, saudara. Untuk kita boleh bersama-sama menerima kasih Tuhan, kasih sayang Tuhan yang sudah menembus dosa-dosa kita, saudara. Supaya kita boleh mengenal harta kerajaan sorga yang sesungguhnya hanya di dalam nama Yesus Kristus. Percayalah kepada Injil, karena Injil adalah firman Tuhan yang hidup untuk membawa jiwa kita pada keselamatan. Mari saudara, lagi masih ada waktu dan kesempatan. Bukalah hatimu, lembutkan hatimu, jangan mengeraskan hatimu. Karena kekerasan berasal dari iblis, kekerasan berasal dari iblis. Lemah lembutan datangnya di dalam kasih Tuhan, saudara. Lagi masih ada waktu dan kesempatan. Mari datanglah kepada Tuhan yang maha lemah lembut untuk kita boleh dituntun, dibimbing jalan kasih-Nya. Mari saudara, mari bersukacita, mari bergembira, mari yang lemah letih lesu dan beban berat, datanglah kepada kasih Tuhan yang menjamah setiap hati jiwa dan kita untuk boleh dikuatkan, bersukacita, bersyukur, bergembira untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan yang maha berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Kerajaan Tuhan mau datang untuk yang kedua kalinya. Kita sudah masuk di masa penghujung akhir zaman. Mari saudara, mari kami di sini memberitakan firman Tuhan yang hidup. Selagi masih ada waktu dan kesempatan. Mari buka hatimu, mari datang berlari-lari, mari berseru, meminta kepada pertolongan di dalam nama Yesus Kristus, supaya kita boleh dituntun, dibimbing oleh hikmat yang datang dari sorga di dalam nama Yesus Kristus. Yesus berfirman, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus juga berfirman, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Percayakan kau saudara, mari yang lemah letih lesu dan beban berat, mari datanglah kepada kasih Tuhan. Jangan bersandar kepada kekayaan kita, semuanya akan binasa. Pada hari kemuliaan Tuhan akan binasa, saudara. Jangan kita berpikir pada pikiran, jabatan, harta kita, semuanya itu akan sia-sia. Kita ini hanya debu, saudara. Mari saudara, mari kami di sini memberitakan kabar pertobatan, karena kita sudah memasuki masa penghujung akhir zaman. Kami tidak ada pemaksaan, tetapi oleh iman kepada Tuhan yang benar di dalam nama Yesus Kristus, maka kita akan diselamatkan. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu, jangan khawatir. Kalau kita bersandar kepada kasih Tuhan, kita akan dituntun, dibimbing kepada hidup dan keselamatan. Karena Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang membawa setiap jiwa pada jalan keselamatan. Itulah janji Tuhan. Kami tidak membawa nama agama. Agama tidak bisa menyelamatkan, karena agama adalah peraturan dan buatannya adalah buatan tangan manusia. Keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan yang benar, saudara. Supaya kita boleh mengenal sumber ilmu pengetahuan yang benar hanya di dalam nama Tuhan. Ketika kita sudah mengenal dan bagaimana kita kalau sudah dituntun, dibimbing oleh pengetahuan yang kekal, oleh pengetahuan yang benar, bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan yang selamat, yang menebus dosa-dosa manusia di atas kayu salib. Haleluya, haleluya, glory, glory, haleluya. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Waktu kita dengar kerajaan Tuhan mau datang untuk yang kedua kalinya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Shalom, selamat sore. Sampai jumpa minggu depan dalam kasih dan berkat Tuhan yang kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih saudara. Haleluya. Shalom, saudara-saudaraku. Sampai jumpa minggu depan. Dimanapun kita berada hari-hari ini, mudah-mudahan datang kepada Yesus. Mari kita menyembah di dalam roh dan kebenaran daripada Tuhan hari-hari ini. Janganlah hari-hari ini saudara-saudaraku mencintai musik rock. Janganlah mencintai musik rock hari-hari ini, karena itu akan membawa saudara menjauh daripada Tuhan, saudara-saudaraku. Tapi jika saudara hari ini datang menyembah di dalam roh dan kebenaran, maka keselamatan akan diberikan kepada saudara hari-hari ini. Saudara-saudaraku, jangan takut, jangan gentar. Beritakanlah Injil selagi ada waktu, selagi ada kesempatan. Baik di kantor, baik di pertemuan, baik di bengkel-bengkel, baik dimanapun saudara hari-hari ini berada. Serukanlah suara kebenaran Tuhan. Waktunya sudah semakin dekat, saudara-saudaraku.
Waktu ini bukan bermain-main lagi, kita datang kepada Tuhan. Dan kita harus hari-hari ini menyerahkan diri kita totalitas kepada Tuhan ini. Shalom saudara-saudaraku. Sampai jumpa minggu depan. Shalom, selamat sore saudara, terima kasih. Kami mengucap puji dan syukur kehadirat Tuhan, di mana firman yang tertulis, bila kita satu roh dengan roh Tuhan, maka kita akan dituntun, dibimbing untuk kita boleh mengabarkan turut dengan firman yang tertulis. Marilah saudara-saudara, kita semua untuk mengajak kita di mana penghujung akhir zaman ini, untuk kita boleh datang mengabarkan kabar firman, melatih diri kita supaya kita bersatu roh dengan roh Tuhan Yesus Kristus, supaya kuasa Roh Kudusnya menuntun, membimbing kita seturut dengan kehendak Tuhan untuk menjadi alat bejana untuk memuliakan namanya. Terima kasih saudara, terima kasih. Sampai jumpa, selamat sore, shalom, Tuhan Yesus memberkati, amin. Berapa jam ya? Berapa jam? 2 jam? Masih 2 jam?